Oke, perkenalkan nama saya Aldi Rahman. Hari ini saya akan membuat tutorial Simple CRUD app menggunakan Node.js dengan framework Express. Database-nya menggunakan PostgreSQL. Sebelum mengikuti video ini, dipastikan sudah menginstal Node.js. Cara mengeceknya yaitu node -v. Ini sudah terinstall versi 16. Lalu untuk database-nya menggunakan PostgreSQL, saya menggunakan aplikasi pgadmin 4. Lalu untuk dokumentasi API-nya menggunakan Postman. Oke, langsung saja ke VS Code-nya. Kita bikin folder make_dir simple crud app. Oke, masuk ke direktorinya cd simple crud app. Untuk membuat project baru kita perlu npm init. Ini tinggal enter aja. Autornya bisa diisi. Oke. Nah, di sini ada tambahan file namanya packet.json. Ini yang tempat-tempat yang nanti akan diinstal dependensi dan setup. Oke, lalu kita perlu install package-nya. Karena kita menggunakan Express, kita install Express, lalu ada body parser dan pg untuk Postgre. Oke, sudah terinstall untuk dependensinya. Kita bisa buat untuk connection database-nya. Bentar. Connection.js. Oke, kita cons client, lalu require package-nya pg. Lalu kita buat koneksinya client new client. Di sini kita isi host. Karena saya menggunakan localhost, kita bisa inputkan localhost untuk yang berada di lokal. Lalu usernya secara defaultnya Postgre. Portnya 5432. Passwordnya sesuai yang ada di laptop kalian, 34. Nama database-nya kita bisa pakai crud. Oke, kita simpan. Lalu jangan lupa di modul.export sama dengan client supaya bisa dipakai. Oke, kita buat file baru namanya api.js. Oke, kita import yang tadi sudah diinstal, cons express require express, lalu ada cons body parser. Lalu untuk connection database-nya kita bisa import juga pakai client ini. Sebelumnya kita coba cek dulu apakah bisa running untuk express-nya. Cons bentar, karena itu udah terinstall, kita bisa pakai
Express. Oke, kita bisa coba listen. Kita di port 3100. Coba kita konsol server running import 3100. Oke, kita coba dulu dengan cara node api.ts. Oke, berarti sudah bisa running untuk expressnya. Kita coba koneksikan database-nya dengan cara client.connect. Error, jika ada error kita bikin if console log error message. Lalu jika berhasil kita bisa console log connected. Oke, kita coba running. Nah, ini database CRUD does not exist, berarti tandanya database CRUD ini belum dibuat. Oke, berarti step selanjutnya kita membuat database dulu. Kita pergi ke pg admin, kita buat database dengan nama database CRUD. Untuk ownernya saya pilih default. Oke, kita klik save. Lalu kita bisa bikin tabelnya sekalian. Kita bisa isikan book. Kita bikin table book. Untuk kolomnya kita bisa isi ID. Untuk tipenya kita pakai big serial untuk supaya auto increment. Lalu not null, primary key. Habis itu kita bisa isi title, habis itu text, description, text. Satu lagi mungkin bisa diisi author ya, text. Oke, kita save. Kita udah bikin table books di dalam database CRUD. Oke, kita langsung coba di aplikasi. Oke, untuk database-nya udah connected. Lalu kita bikin untuk metode-metodenya. Untuk REST API, sebelumnya kita dulu untuk body parser di atas ini aja, app.use body parser.json. Jadi fungsinya body parser.json ini untuk menangkap post dari endpoint yang akan dibuat di Postman nanti. Oke, habis itu kita bikin untuk method get untuk awal. Kita bisa bikin book request. Maksudnya rek ini itu request, ini respon. Bisa ditulis seperti ini dan juga bisa ditulis seperti ini. Karena saya lebih suka yang singkat, jadi seperti ini. Kita bisa bikin. Oke. Lalu kita coba untuk bikin query. Bintang from books. Enter.
r result di sini kalau misalnya tidak error, kita bisa langsung tampilkan dengan cara res.send, tampilkan result. Oke, kita coba dulu. Kita bikin kita bikin getBooks http localhost 3001/book. Coba, ini belum running, coba kita cek. Ini sudah running. Nah, ini masih datanya masih acak-acakan nih, jadi kita perlu menambahkan di sini result.rows. Oke, kita coba lagi. Ini masih data-data, field-fieldnya belum value-nya. Kita coba. Oh, sebentar, ini belum di restart. Oh ya, sebelumnya kita bisa pakai nodemon api.js. Jadi fungsi nodemon ini nggak perlu matikan API habis itu running kembali. Jadi otomatis kalau misalnya ada update, contohnya seperti ini akan restart otomatis. Oke, kita bisa send. Nah, ini masih belum ada datanya karena di sini memang masih kosongan. Nah, di sini masih kosongan. Oke, kita bikin endpoint post dulu supaya bisa insert data. Ya, sebelumnya kita bikin tadi udah bikin title, description, bentar, kita cek lagi. Ada title, description, dan author. Oke, lalu untuk query-nya kita bisa masukkan di sini. Insert itu, nama tabelnya adalah books. Ini adalah nama fieldnya. Untuk yang ID ini nggak perlu karena sudah otomatis tergenerate 1, 2, 3. Title, description, ada author. Value-nya kita bisa isi. Karena kita udah mengisikan title, description, ntar kita perbesar.
Oke, udah lengkap. Ayo kita lupa menambahkan dalam kurung mistake R bisa. Jika tidak error, kita bisa reset. Insert sukses. If else. Oke, kita bisa coba langsung pakai Postman. Kita bikin net request baru dengan metode post. Create node. Kita bisa pakai ini. Ini diambil dari ini sama, yang membedakan cuman di metodenya aja. Kita pakai body karena di sini kita buatnya body parser JSON, jadi di sini inputnya pakai raw, lalu ininya JSON. Kita coba gitu. Buku, misal contohnya tes buku. Description, ini adalah buku. Lalu untuk autornya kita bisa misal Raditya Dika. Oke, kita coba send. Nah, insert sukses. Berarti tandanya ini data ini udah masuk ke database. Kita bisa cek langsung dari database. Nah, ini kan udah masuk juga. Kita coba endpoint get books. Seharusnya ini udah ada datanya. Nah, udah ada datanya. Lalu kita tinggal bikin update. Untuk update kita bisa pakai metodenya put. Lalu untuk /books lalu kita bikin ID. Nah, ini ID untuk mendefinisikan buku mana yang akan diupdate. Refresh itu. Oke. Habis itu kita bisa copy yang di atas ini supaya cepat. Client.query. Kalau untuk update kita query-nya update, nama tabelnya books, set, ini nama fieldnya title, itu description, itu satu lagi author, oke. Itu kita bikin kalau ada error dan hasilnya. Jika tidak ada error, kita akan matikan
refresh, update sukses. Jika ada error kita bisa tampilkan errornya juga. Oke, kita coba langsung add request, update book, http. So, kita cek dulu ID-nya berapa yang ada. Oh, ini ID-nya 1. Kita masukkan ID-nya di sini 1. Atau bisa juga pakai di sini supaya lebih rapi. Kita bisa tinggal ganti di sini. Ini 1 dari sini ID-nya, lalu kita bodinya seperti create, kita pakai raw JSON. Title salah Koala Kumal, description buku yang menarik, lalu autornya tetap Raditya Dika. Oke, kita bisa coba send. Oh, bentar, ini harus diganti put metodenya, maaf kelupaan. Kita coba send. Nah, update sukses. Nah, di sini sebelumnya tes buku dan deskripsi ini adalah buku, nanti akan terganti seperti yang diinputkan di sini. Kita coba cek. Nah, sudah terganti. Berarti endpointnya kita udah bikin 3, tinggal 1 lagi untuk yang delete. App delete books. Kita langsung client.query, lalu kita bisa masukkan delete number, delete from, nama tabelnya books, itu where ID. Ya, kita bikin oh iya, sebentar, tadi ada yang terlewat pada bagian update. Di sini kurang where. Nah, di sini ada yang terlewat where. Nah, ini ada yang terlewat where. Where ID params.id. Untuk mengambil data yang di sini kita menggunakan param.id. Oke, jadi kita coba sekali lagi update-nya, misal Koala Kumal viral. Coba kita tes lagi. Nah, bisa. Kenapa tadi bisa ke update meskipun tanpa where? Karena datanya cuma 1. Kalau misalnya datanya ada banyak, itu pasti kalau misalnya nggak pakai where, yang terupdate cuman yang pertama doang. Oke, kita coba yang delete, where ID sama dengan params.id. Error delete sukses.
Oke, kita coba. Add request dulu. Oops. Bentar, http books id jangan lupa diganti dalam habis itu id satu. Oke, sebentar, seperti ada kendala. Delete books. Oke, sebentar, books ini localhost. Sebentar, kita coba cek dulu. Delete from books. Oh, kalau di sini nggak perlu menggunakan ini. Kita coba lagi. Delete localhost. Sebentar. Oh, ada yang terlewat. Di sini harusnya tutup. Bentar. Bentar. Kita coba cek bentar. Oke. Ini kita hapus. Nah, kita coba running lagi. Nah, delete sukses. Ini kita coba cek lagi. Nah, sudah terhapus. Ini kita misal coba create lagi. Di sini. Nah, ada tas buku. Terus kalau misalnya kita bikin misal buku bagus, buku api, punyanya Raditya juga. Nah, di sini ada bisa lebih dari satu. Oke. Mungkin dari video kali ini cukup sekian untuk tutorial simple CRUD app. Semoga dapat membantu. Oke, ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.